Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jumpa lagi bersama kami Kiva dan Torik ya, gitu. Nah, kali ini masih di episode POV, point of view atau sudut pandang. Nah, kalau kemarin mungkin udah nyeritain soal di video sebelumnya. Ya, video sebelumnya itu Gimana udah pengalamanku nyeritain soal aku. Nanti Nah, kalau kali ini gantian POV soal gimana sih sudut pandang suamiku terhadap aku sebelum menikah. Nah, mau tahu kelanjutan Nina? Jangan lupa klik tombol subscribe dan terus tonton video-video kita ya. Asik. Oke, langsung aja deh ya. Kan Mas tuh kan santri ya. Emang iya? Terus iyalah. Masa enggak? Mas kan santri. Nah, Mas tuh pernah nggak sih kepikiran kayak dulu tuh gini deh, oke, kita mulai dengan dulu waktu Mas masih ya SMA gitu mungkin ya, SMA, masa-masa SMA, masa-masa kuliah gitu, sebelum bener-bener memantapkan hati untuk oke aku memilih mau menikah sama siapa, pasti dong pernah punya punya kriteria gitulah ya, kriteria calon istri idaman tuh kayak gimana. Yang pertama, apakah harus santri atau enggak, dan sebagainya, ntar tolong diceritain. Kayak Siti Khadijah. Waduh, ya Anda harus jadi kan? Iya, soalnya Anda belum bisa gitu jadi Nabi Muhammad, makanya belum ada dapat wahyu aja belum dapat kan. Ya, lanjut jangan guyon terus. Nah, terus pengen tahu nih gimana sih awal-awal ini kayaknya nggak pernah tak tanyain sih, dan Mas kayaknya belum pernah cerita. Apa sih awal mula pandangan Mas soal Kiva gitu? Maksudnya kayak ya pertama kali ketemu terus responnya gimana sih? Terus kok bisa tiba-tiba jadi akhirnya suka dan terus lahirnya menikah gitu. Gimana sih ceritanya? Jadi awal ketemu itu Sebelum ketemu, ini nyeritain soal kriteria dulu. Oh iya. Jadi pas SMP SMA itu nggak punya kriteria sih teman-teman. Jadi ya udah mengalir aja, sekolah-sekolah, mondok-mondok gitu, nggak kepikiran besok aku mau nikah sama kriterianya harus agamis, harus apa dan enggak. Jadi nggak ada kriteria gitu. Nah, terus lanjut kuliah semakin terbuka kan, ketemu dengan latar belakang manusia yang berbeda-beda, ada yang beda suku, beda beda daerah gitu, beda bahasa. Itu yang bikin kita jadi pandangannya jadi luas. Nah, tapi sejujurnya dulu tuh nggak ada tuh kepikiran pengen dapat orang yang sekolah di seni gitu. Nggak ada sih, kriteria itu nggak ada. Jadi Dan nggak ada kepikiran kali ya? Iya, nggak ada, ngalir aja gitu. Nah, apalagi semenjak jadi adalah salah satu kiai yang bilang tuh gini, karena kita santri jadi panutan kita adalah ngentikani kiai. Beliau tuh bilang gini, lek santriku ya, kalau santri itu tidak harus setelah selesai SMA harus sekolah lagi di UIN gitu loh, atau bahasanya sekolah keislaman, sekolah agama lah gitu. Kenapa? Ini yang menurut saya unik teman-teman, pemikiran beliau, pemikiran yang baru yang menurut saya ya benar juga gitu. Yang sebelumnya saya nggak dapat. Beliau mengatakan ya, emang kenapa sih kalian sudah jadi santri 6 tahun misalnya SMP SMA gitu ya, udah jadi santri 6 tahun terus lanjut lagi di sekolah keislaman misal, atau perguruan tinggi yang berbasisnya keagamaan gitu. Kenapa kok tidak terfikirkan untuk menjadi seorang jurnalis gitu, menjadi seorang ekonom gitu, menjadi seorang kimiawan atau manajer yang suatu saat nanti kalian punya perusahaan besar atau kerja di perusahaan multinasional dan lain-lain.
kenapa gitu. Atau salah satunya kenapa tidak pernah terfikirkan seorang santri menjadi seniman gitu, atau menjadi astronom atau apalah ya bahasanya. Jadi agar kalau ngendikane beliau itu agar kita tidak melulu belajar tentang agama Islam, karena dasaran kita sudah kuat. Secara dari SMP kita setiap hari gitu ya, setiap hari, khususnya saya teman-teman, setiap hari ya ngaji Al-Quran gitu ya, terus baca kitab, terus apa namanya komunikasinya tuh bilughatil arabiyyah wal injilisiyah gitu ya. Sombong amat. Jadi yang udah apa namanya udah kayak gitulah. Terus kenapa kok harus lanjut ke ketemu dengan pelajaran fikih lagi, pelajaran hadis lagi, pelajaran tauhid lagi, tasawuf lagi, kayak ngulangi lagi jadi gitu, double iya gitu. Jadi kayak kita tuh udah pernah mengenyam itu. Dan kalau di perkuliahan itu kan kita ada namanya, di semester 1 itu kan pasti ada namanya pengantar kan. Nah sama kayak kita mempelajari sedikit, kita nyuplik tentang dasar-dasar kita belajar ketika misal SMA lah, katakan SMA kelas 2, kelas 3, materi itu disampaikan lagi. Dan itu kata beliau, dan itu yang bikin kita tidak berkembang. Setelah itu ya udah kenal lah. Tapi sebelum kenal, kan tadi belum kejawab nih. Jadi Apa? punya enggak kriteria gitu? Ya nggak punya. Saya sampai kuliah masa nggak punya Nggak kriteria? punya. Jadi prinsip hidup saya teman-teman itu mengalir. Mengalir mulai dari saya mau punya usaha apa enggak gitu. Ya mengalir aja. Akhirnya ketemulah sama satu orang, akhirnya kenal dengan dunia usaha dan lain-lain. Tapi beneran masa nggak punya sih kerentek hati, kepengenan kayak aku pengen nanti kalau punya istri dia itu santri misal, atau aku pengen kalau punya istri tuh yang kayak gini ya masa sama sekali nggak ada sih? Kalau secara umumnya ya ada, itu kan kalau secara spesifiknya tidak Iya, ada. Tapi kalau secara apa tuh? kalau Ada secara nggak umumnya yang ada. Yang pertama agamanya harus sama, imannya harus sama lah, Iya, Islam. Terus yang kedua ya harus servernya santri. harus sama? Harus santri. Kenapa ya? Karena saya dididik oleh orang tua saya ketika kecil sampai saya dimasukkan ke pondok pesantren itu dididik dengan ala pesantren gitu. Jadi mindset kita itu sudah secara pola pikir sudah kuat bahwasannya oke, tekad kita bukan berarti kita maksa, tapi itu sudah naluri teman-teman, sudah pengennya aku gitu pengennya kan. santri gitu. Terus Yang ketiga ya ketika kuliah, meskipun misal ya punya kenalan cewek gitu, sebelumnya SMP SMA nya mondok nih, tapi ketika kuliahnya nggak mondok, nah itu saya tidak, itu enggak itu udah itu kayak kan, ke tameng sendiri ya, iya. enggak deh, Ya, enggak jadi ya, enggak lanjut meskipun gitu ya. ya meskipun anaknya tokoh, misalnya anaknya tokoh keagamaan misal, atau anaknya siapa gitu, tapi kalau nggak mondok ya nggak. Terus nggak mas, masuk. terus habis itu ini enggak, kan mas tuh sukunya kan bukan suku Jawa, suku Oseng Suku gitu kan. Batok. Serius, suku Oseng gitu kan. Itu pernah nggak kepikiran atau dalam diri, ya sebenarnya itu nggak diucapin, Harus bukan sesuku gitu. iya, bukan kriteria sih, tapi pernah nggak sih ada kerentak kayak wah aku pengen nih, kan itu nggak apa-apa ya, pengen aja, aku pengen nih dapetnya yang sesama orang Oseng aja gitu. Soalnya kalau aku kan kayak ada gitu kan, kayak ya aku selama ini nggak pernah terpikirkan kalau nggak Jawa gitu loh, maksudnya pernah nggak sih ada kerentak atau kepikiran gitu? Oh enggak sih, harus Jawa gitu. Enggak harus Oseng gitu loh. Iya Kan misal, kalau Mas ya Oseng. misal gitu. Iya. Harus Oseng sesama Oseng, enggak sih. Ya lagi-lagi Atau itu malah tadi. cenderung, jangan-jangan pernah apa malah cenderung kayak aku nggak mau Oseng, aku mau yang lain, aku mau Jawa, Enggak, Madura atau Sunda atau apalah, enggak ya? Ngalir aja. Oh. Jadi tadi yang saya bilang teman-teman, jadi kalau saya secara spesifik itu tidak ada. Jadi secara umumnya aja harus
perempuan misal. Iya, itu harus Iya, itu gimana? harus seiman. Itu kan umum kan. Harus santri. Kalau yang ditanya seorang santri itu harus santri. Terus santrinya tuh spesifik lagi gitu. Ketika dia SMP SMA oke mondok. Tapi ketika kuliah dan apa namanya kenalan ketika kuliah ternyata dia nggak mondok, Itu enggak juga. enggak. Tapi kalau gini, pernah enggak sih Karena ada beberapa teman-teman yang kayak gitu? Mas yang dia tuh nikah sama sebut saja anaknya kiai lah, tapi dia ngekos. Oh. Si mbaknya itu ngekos. Tapi pernah nggak kayak gini? Kan itu tadi kalau SMP SMA-nya mondok, tapi kuliahnya nggak mondok jadi enggak gitu ya. Kan nol gitu. Nah, tapi pernah nggak punya deket gitu sama yang gini? SMP SMA-nya nggak mondok, tapi dia kuliahnya mondok. Nah, itu gimana? SMP SMA-nya Nggak mondok. Jadi dia belum pernah mondok sama sekali. Ini baru pertama kali mondok itu ya waktu kuliah gitu. Nah, itu gimana? ya menurut Mas nggak apa-apa sih. Oh gitu. Jadi yang penting saat ketemu Mas tuh posisinya santri gitu ya. Iya, karena gini. Ini harus diluruskan ya teman-teman. Jadi wah kok pilih-pilih, bukan. Jadi gini, ketika kita bertemu dalam satu kurungan gitu ya. Nah, visi misi pola pandang gitu, terus sanat keilmuan atau apa itu kan sefrekuensi gitu. Entah itu masuknya kafah atau apa saya kurang tahu, tapi ketika dia mondok dan kita di saat itu mondok, meskipun udah SMP SMA terus kita mondok gitu, sedangkan dia enggak gitu kan. Baru mondoknya baru kuliah gitu. Ya kalau Mas pribadi bisa yakini bahwasannya dia bisa kita bimbing. Ya, memang masih nggak apa-apa ya berarti. Ya. Nah, kenapa? Karena gini, ketika masuk dunia perkuliahan itu dunianya sudah beda. Oke lah, kita kalau zaman sekarang ini kan zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mau SMP mau SMA itu dunianya memang udah kayak gitu udah akhir zaman, harus harus was-was. Tapi kalau kuliah dan dia punya keinginan untuk mondok gitu. Entah itu dia punya keinginan biar dapat jodoh atau ya, kan pokoknya kita nggak apa tahu aja lah. apa aja. Yang Tapi penting dia mondok nggak apa-apa. ya, tapi itu menurut saya sebuah komitmen yang bagus gitu. Oke. Terus berarti nggak ada kriteria gitulah ya intinya, dan nggak menolak Nggak ada kriteria spesifik khusus gitu loh maksudnya. Ya udah ngalir aja gitu kan. Islam, ya, maksudnya santri. ngalir aja kan, nggak ada yang aku harus begini enggak ya. Terus habis itu kan nggak pernah nggak sih kepikiran kalau kan tadi udah cerita ya, nggak pernah kepikiran kalau bakalan deket atau bahkan sampai sekarang jadinya nikah sama anak yang kuliah di sini gitu kan. Terus waktu coba deh ceritain pengalaman Mas awal ketemu sama Kiva, kenal sama Kiva tuh gimana? Apa sudut pandang Mas gitu, kayak anak ini. Nah, itu gimana? Iya, jadi yang saya jelaskan di video sebelumnya teman-teman. Jadi saya tuh terkena jebakan pola pikir bahwasannya anak yang sekolah seni itu kayak gini. Yang saya tuh ini nggak usah dijelasin lah ya. Jadi ada satu kata yang sampai sekarang dibikin bahan bercandaan sama dia teman-teman. Apa itu saya nggak mau nyebut karena ini sudah masuk ranah ya, pokoknya publik gitu. Pokoknya itulah. Nah, ketika ketemu pertama kali itu di namanya Kasaji, keluarga santri Jawa Timur. Tapi sebelum adanya Kasaji itu kan kita dalam satu lingkup pondok induk Kerapiak gitu, Kerapiak Jogja. Nah, namanya kita seinduk itu terkadang itu kita ada acara bareng gitu ya, misal ada Habib Syekh gitu atau ada pokoknya ada acara bareng lah putra putri. Nah, dia itu kan sering moto. Nah, tapi kan saya nggak tahu kalau dia tuh anak Jawa Timur dan tapi Mas udah tahu berarti? Mas tahu kalau Kiva moto? Ya semuanya tahu, Komar dan pokoknya ada anak dokumentasi itu iya, kan. maksudnya Mas tahu berarti iya, sebelum kan seliweran Kiva, kan. Iya, maksudnya tapi udah tahu ya, gitu. Udah kan seliweran. Jadi ya nggak asing lah gitu. Beda lagi kalau misal dia bukan pengurus pusat gitu atau pengurus induk dan dia tidak pernah seliweran
di acara-acara kan, namanya dokumentasi itu kan seliweran ya. Mana Kadang sini? kesini, kadang jalan ke sini, kita lagi fokus hadap ke panggung apa namanya lewat gitu atau apa, bawa kamera dan lain-lain. Nah, saya juga tidak kepikiran kalau mau ada Kasaji orda itu. gitu, Ya. orda keluarga santri Jawa Timur. Saya nggak kepikiran. Nah, setelah itu terbentuklah itu, Terus kumpullah kumpullah intinya, di situ singkat ya, cerita. singkat cerita kumpullah di situ, kenal gitu. Ya awalnya ini tanya aja, awalnya suka berantem. Ya dan ampun, lain-lain. soalnya tuh jujur ya, aku nggak kenal sama sekali sama Mas Torik dari awal gitu. Jadi aku nggak tahu. Jadi pertama kali aku tahu ya di Kasaji, itu pun bukan Kasaji waktu kumpul-kumpul awal. Jadi aku tuh masih nggak tahu waktu kalau eventnya. iya, maksudnya waktu kumpul-kumpul yang di Gua Selarong yang apa-apa itu tuh nggak tahu gitu loh, nggak kenal sama dia Nggak bahkan. notice lah ya. Nggak notice, nggak tahu mukanya, nggak tahu namanya, nggak pernah ngobrol, pokoknya gitu lah, nggak tahu lah intinya. Habis itu adalah namanya tuh kita bikin event ya di Iya. Kasaji waktu itu. Nah waktu itu tuh awalnya aku nggak tahu dia tuh siapa, nggak tahu lagi. Terus habis itu karena sesama panitia ya, panitianya tuh soalnya waktu itu double ya, eventnya Kasaji sama event Al-Munawwir Pusat, maksudnya Pondok Indo gitu loh. Lah kebetulan sama-sama jadi panitia, otomatis kan, dan aku selalu jadi dokumentasi. Biasanya emang kalau dokumentasi tuh bakalan sering koordinasi sama panitia lain. Kenapa? Karena kayak mereka minta fotonya atau apa kayak gitu-gitulah ya. Momennya pokoknya sering, pasti dokumentasi itu kan pasti kayak apa ya, ngintilin semua ini kan, semua apa elemen divisi kan, karena ya pasti semua acara ada dokumentasi gitu intinya. Nah terus aku tuh awalnya nggak kenal sama dia, terus bahkan nomornya tuh nggak aku save karena ya aku merasa aku tidak akan sering karena aku merasa aku tidak akan sering berkomunikasi dengan beliau ini gitu loh. Terus habis itu ya udah, ya awalnya berantem, tapi berantemnya tuh lebih ke gini, aku tuh nggak suka lihat orang tuh yang kayak nggak satset kalau ngerjain apa-apa. Lah kebetulan waktu di saya event tuh yang satset. ya Allah amin, dulu waktu di event itu jadi kan yang namanya dikit kan ya orangnya, maksudnya panitianya nggak yang banyak banget gitu kan, sedangkan ya banyak hal yang harus diurusin sehingga butuh satset. Lah aku yang biasa satset dibantuin sama beliau ini yang agak tidak satset, jadinya aku sering lah marah-marah sama beliau ini gitu loh ceritanya. Ya, itu keterusan terus sampai akhirnya tidak satsetnya itu bukan berarti saya lelet ya teman-teman. iya. Tapi maksudnya intinya kayak kadang tuh ya cowok lah ya. iya gitulah intinya Ya, ya. terus kan ini saya Iya, yang jelasin. lanjut. Terus habis itu kan ketemu nih, udah kasih lah itu pertama Mas, udah kan stereotip Kiva melihat Mas kan kayak gitu tuh. Lah stereotip Mas lihat Kiva di awal-awal gimana? Udah Mas kan lebih lama, lebih duluan notice Kiva daripada Kiva gitu. Ketika Mas awal kali notice sampai ya seiring berjalannya waktu sampai ada acara di Kasaji, acara Muharraman itu gimana? Itu kan berarti udah lebih sering komunikasi kan? Dan Mas pasti udah lebih duluan nyimpen nomor Kiva kan? Terus gimana? Kenapa kok disimpan nomornya? Apa semuanya emang Mas simpen? Enggak sih, kayak apa namanya, kayak tak pilih-pilih aja. Lah ya terus kenapa? Ya enggak apa-apa, pengen nyimpen aja. Terus lanjut. Nah, Ya terus itu gimana yaudah, ketemu. pandangan Mas? Ya, Ya maksudnya kan enggak. kita sering berantem, sering ini. Pokoknya selama gini deh, selama Mas notice Kiva sampai kita ada Kasaji Cup, sampai ada HSN, sampai ada apa Muharraman. Lah itu pandangan Mas ke Kiva tuh gimana? Ya jadi kadang tuh kan kita ngelihat first impressionnya. First impressionnya orang itu kan kadang berbeda-beda ya, teman-teman. Nah saya ngelihat pertama kali dia ini itu kayak galak gitu, kayak apa namanya, judes gitu, tahu kan? Jadi kayak gitulah. Jadi itu first impressionnya yang kebangun gitu. Nah tapi kan lambat laun kan jadi ngerti, oh emang dia tuh pekerja keras ya, satset. Jadi apa namanya, ketika ada kesalahan sedikit dia udah punya feel, oh ini kurang ini kurang ini gitu, dan agak satset juga, perfeksionis gitu gitulah. Nah jadi itu. Nah terus setelah itu kita ada event dan lain-lain. Singkat cerita ya sudah,
akhirnya oke, kita kenalan, eh, pendekatan gitu ya, karena ya itu bagian dari proses lah pendekatan. Terus akhirnya ya saya mantepin, bilang sama orang tua kalau nah lagi-lagi kenapa harus Jawa gitu. Enggak sih, kenapa harus Jawa enggak, dan saya tuh juga enggak tahu kalau dia orang Blitar gitu. Namanya Blitar itu kan daerah yang Jawanya cukup halus daripada katakan Surabaya, Sidoarjo. Termasuk apa, Mataraman Ya, daerah. Mataraman. Kita ngomongin Jawa Timurnya. Mungkin kalau secara nada orang-orang kayak Jawa Timur, pinggir timur dari Surabaya, Gresik. Gresik, Sidoarjo, Pasuruan sampai Banyuwangi, Probolinggo itu kan kalau ngomong mencak-mencak gitu. Nadanya ya. Nadanya keras gitu. Ngomong kayak gini nih bisa kayak marah-marah gitu. Nah, saya bertemu dengan orang yang tidak terbiasa dengan itu. Jadi ya udah akhirnya saya adaptasi. Nah, tapi adaptasi saya itu tidak terlalu effort karena saya sudah hidup di Jogja cukup lama dan bahasanya juga hampir-hampir sama, dan alhamdulillahnya saya mau belajar tentang adat istiadat Jogja, adabnya gimana sih, unggah-ungguhnya orang Jogja gitu. Karena saya meyakini saya ini orang Jawa Bangsa Timur, kasar. pinggir timur yang bangsa kasar lah. Jadi kalau saya tidak belajar maka saya akan terbawa itu terus sampai saya tua nanti, dan saya nggak mau gitu. Dan saya nggak mau, itu komitmen teman-teman, itu komitmen. Sama halnya kayak dia tahu juga dan sering nanya, ketika saya mau ngelamar pun ibu mertua nanya dia ngerokok enggak gitu. Tapi keluarganya ngerokok gitu kata ibu. Nggih kata dia. Jadi komitmen itu tidak saya bangun ketika saya kenal dia, ketika saya mau pendekatan dengan dia, tapi komitmen tentang kesehatan, khususnya khususnya tentang rokok gitu ya, rokok apapun, mau vape mau atau apa, Pokoknya rokok ya. pokoknya emang rokok enggak ya. itu memang tidak. Saya tuh pernah ngerokok terakhir itu kelas 4 SD ya, Bay. Itu pun pertama dan terakhir iya, atau enggak? itu pertama dan terakhir. Jadi Itu pertama dan nyobain terakhir. terus ternyata enggak. Iya, Oke. karena ngelihat bapak kan, ngelihat orang tua kok kayaknya satset enak gitu, ngelihat mas. Saya tuh punya 3 mas, semuanya ngerokok. Saya punya mbah kung gitu atau kakek itu ngerokok juga dan lumayan aktif gitu. Ya namanya anak kecil ya, kayak apa namanya, kayak Penasaran. penasaran gitu. Marketing dong. Terus- Pemasaran. Jadi dari situ ibu saya atau Umi itu sering bilang aja rokokan sik gitu. Karena Umi itu atau ibu itu nggak mau kecolongan gitu. Oke lah, nggak apa-apa, mas-masmu aja nggak apa-apa, kamu nggak usah. Dan itu tuh nggak sering, tapi paling cuma sekali 2 kali, tapi itu beneran saya terapkan dan ya sampai sekarang alhamdulillah. Tanya aja, Nggak ngerokok nggak dan ngerokok, nggak ngopi. Ya mungkin pernah sih yang ngopi, tapi tuh karena mungkin kalau terpaksa Ya, dikasih atau gimana. atau enggak kadang ada Cuman, tamu iya, yang pengen ngopi, jadi nemenin. saya cuman nemenin aja, Cuman tuh bukan yang menghargai. emang apa ya, tukang ngopi gitu lah yang harus kopi minum, enggak gitu. Oke teman-teman, itu aja dulu. Nanti kita next videonya apa yang mau kita bahas. Semoga apa yang jadi pembahasan kita tuh selalu bermanfaat teman-teman, untuk kita semua lah khususnya. Oke, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.